Bapak, saudara-saudara yang kekasih, mari kita memulaikan ibadah kita saat ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah penghiburan saat ini datangnya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Pengasih dalam Yesus Kristus itu akan menghibur dan menyertai saudara-saudara dalam ibadah saat ini. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan litani pengharapan. Kita melihat liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Kita naikkan secara berbalas-balasan. Tuhanku, bicaralah padaku bila aku kesepian. Bisikanlah dukunganmu bila aku dirundung duka. Dengarkanlah suaraku bila aku jatuh. Sudilah menjadi penghibur bagiku dalam kesepian. Tuhan itu adalah tempat bernaung di waktu panas, tempat berteduh di waktu hujan, tempat menyandarkan segala keluh kesah. Tuhan itu adalah penuntun dalam kelelahan dan penolong dalam kesedihan. Duka menerpa. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Cari Yesus Tuhanmu selalu. Biarkan Dia hidupmu sendiri. Kasih Yesus selalu besertamu. Memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karangnya teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karangnya teguh. Peganglah dengan teguh selamanya. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karangnya teguh. Kita bersama-sama membaca, merenungkan akan firman Tuhan yang menjadi sumber penghiburan bagi keluarga dan kita semua saat ini. Kita akan mendengarkan kidung-kidung penghiburan yang akan dibawakan secara berturut-turut. Pertama vokal grup PKB Jemaat Immanuel. Setelah itu disambung oleh vokal grup keluarga. Disilakan. Di dalam kehidupan manusia banyak tantangan dan godaan dunia. Kadangkala kita tak mampu, kadangkala kita tak sanggup menghadapi semuanya. Ada satu sang penolongmu yang sanggup mengatasi bebanmu. Yesus Tuhan, nama yang agung. Yesus Tuhan, nama yang kudus. Dia mampu mengangkat beban hidupmu. Serahkanlah segala beban hidup kita
dalam tangan pengasihannya. Percayalah pada kuasa firman-Nya yang sanggup memberi kelegaan. Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihiburkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Mengatasi Yesus Tuhan, nama yang agung. Yesus Tuhan, nama yang kudus. Dia mampu mengangkat beban hidupmu. Serahkanlah segala beban hidup kita ke dalam tangan pengasihannya. Percayalah pada kuasa firman-Nya yang sanggup memberi kelegaan. Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihiburkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Ku rindu ke sana, oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Dan merenungkan akan firman Tuhan sebagai
satu-satunya sumber penghiburan bagi kita di kala duka menerpa kita. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan akan firman Tuhan ini, kita satu dalam doa, mohon kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, dari tengah-tengah duka cita yang kami alami bersama dengan keluarga kekasih kami di tempat ini, oleh karena di dalam kemahakuasaan-Mu, Engkau telah memanggil orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Tapi kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, oleh karena penghiburan-Mu senantiasa boleh dicurahkan bagi kami dan keluarga lewat firman yang akan kami baca. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan bersama tidak lalu begitu saja dan sungguh boleh menguatkan segenap kumpul keluarga dan kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan datang kepada kita di bawah judul perikop Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kristus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa membaca firman Tuhan dan yang mau mewujud nyatakannya itu di dalam hari-hari hidupnya. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Amin. Keluarga yang berduka, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, tempat ini dalam rangka berbagi duka bersama dengan keluarga, cucu, anak dari almarhumah
yang dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dorce Pak Bonti. Kita tetap bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, yaitu kehilangan orang yang kita sayangi. Kita akan merasakan apa yang namanya kehilangan orang yang kita kasihi. Namun yang terpenting, saudara-saudaraku, di balik semuanya itu adalah bagaimana kita memahami kenyataan dan kematian itu dalam perspektif Alkitab. Apa yakin, percaya bahwa Kristus akan datang untuk kedua kali? Kita percaya atau tidak? Kita percaya, cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Akan dikatakan kedatangannya bagaikan pencuri di malam hari yang tiba-tiba. Jangan sampai kita asik-asik di kafe, Tuhan datang, celaka. Dengan kedatangan Kristus kedua kali, atau biasa yang disebut istilah parousia. Memang pada abad pertama, saudara-saudara kekasih, kedatangan Kristus kedua kali menjadi isu utama bagi orang Kristen pada saat itu. Kemuliaan dan tidak akan diangkat ke surga. Nah, konsep yang salah ini telah menimbulkan kesedihan di dalam jemaat oleh karena kehilangan sanak saudara, keluarga, dan orang tua, bahkan anak yang mereka kasihi. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara pengerti, lewat nasihatnya ini Rasul Paulus hendak menghiburkan mereka yang berduka. Dalam nasihat ini mari kita lihat bersama. Yang pertama di ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Dan di dalam bagian ini ia ingin membahas tentang nasib orang-orang yang mati dalam Kristus dalam hubungannya dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Walaupun jemaat Tesalonika mungkin pernah diajar tentang parousia atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kata mati, saudara-saudaraku yang kekasih, yang digunakan di ayat yang ke-13 ini menggunakan kata Yunani koimomenon, yang secara harafiah kata ini berarti sedang tidur, tapi kemudian diterjemahkan dengan mati. Nah, istilah ini merupakan bentuk halus dari mati. Kata ini dipakai untuk menunjukkan kesementaraan kematian orang percaya, karena mereka akan mendapat kebangkitan dan hidup kekal. Dan kata ini tidak dipakai Rasul Paulus ketika ia menyebut kematian Kristus di ayat yang ke-14. Walaupun dalam bahasa Indonesia sama-sama mati, tapi dalam bahasa Yunani-nya berbeda. Ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Karena di ayat 14 kematian Kristus itu betul-betul terjadi. Bahwa Kristus sungguh-sungguh mengalami kematian sebagai hukuman dosa manusia. Ketika ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah, di dalam budaya Yunani, orang Yunani juga menggambarkan mati sebagai tidur. Tetapi bagi mereka, tidur tersebut sifatnya selama-lamanya. Yang mau dicapai Rasul Paulus adalah supaya jemaat Tesalonika tidak seperti orang-orang lain ketika menghadapi kematian orang yang dikasihi. Yang dimaksud orang-orang lain adalah mereka yang berada di luar Kristus, yang tidak memiliki pengharapan. Ide pengharapan bagi orang Kristen ini merupakan sesuatu yang
revolusioner menurut konteks waktu itu. Karena orang Yunani umumnya tidak percaya bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Jadi menangis di depan kubur Lazarus karena dia begitu mengasihi Lazarus. Paulus juga bersyukur atas kesembuhan Epafroditus ketika duka citanya tidak bertambah. Yang dimaksud Rasul Paulus di sini adalah silakan menangis, silakan bersedih, tetapi jangan bersedih secara berkepanjangan. Jangan terus-menerus bersedih. Sebab kesedihan akan menjadi dosa apabila meragukan kebaikan Allah atau kehilangan harapan terhadap pertemuan bersama dengan orang yang mati tersebut. Kesedihan yang berlarut-larut membuat orang Kristen tidak beda dengan orang lain dan tidak bisa menjadi teladan bagi mereka. Sebagai kesimpulan dari pembacaan kita ini adalah, saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus hendak menasihatkan jemaat di Tesalonika untuk terus-menerus menghiburkan satu dengan yang lain, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya bagi keluarga. Penghiburan ini harus dilakukan dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Sebab siapa yang bisa menghibur orang lain yang sedang kehilangan orang yang dia sangat kasihi? Ucapan apa yang bisa memberikan damai dan sukacita bagi mereka yang bersedih? Bukankah penghiburan dan damai yang sejati hanya berasal dari Allah melalui firman-Nya? Karena itulah saudaraku yang kekasih, secara khusus bagi keluarga, bagi anak-anak, cucu yang ditinggalkan pada saat ini, serahkanlah duka citamu kepada Tuhan. Silakan bersedih, manusiawi, tapi jangan berduka cita seperti orang-orang yang kehilangan pengharapan. Sebab kita yakin dan percaya dalam iman bahwa satu hari kelak kita akan bertemu bersama dengan almarhumah dalam kemuliaan Allah. Walau almarhumah saat ini oleh karena iman percayanya, tinggal kita yang masih hidup. Bagaimana kita menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan pada kita. Jangan sampai seperti yang saya katakan dari awal, ketika Kristus datang kedua kali, kehidupan kita sembrono. Ketika Kristus datang kedua kali, kita tidak berada di dalam Kristus. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang kekasih, mari kita bangun kasih persaudaraan di antara kita. Dalam keluarga, sebagai tetangga, kerabat kerja, maupun di dalam lingkungan persekutuan kita. Harus saling menghibur, saling menguatkan senantiasa, harus tetap dipelihara, sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita. Sehingga saat kedatangan Tuhan, kita semua dapat bersama-sama menyongsongnya. Terpujilah nama Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Dipersilakan kembali persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama, vokal grup kasih, kemudian vokal grup anak cucu, dan yang terakhir vokal grup PWGT Jemaat Pajalesan. Mohon tempat berteduh
Jangan biarkan ku jadi beku. Hangatkanlah hatiku agar sembuh lukaku. Tuhan tolonglah aku, sentuhlah aku dengan cahaya. Membalut hati sebening air mata. Kini aku bersimpuh, mohon tempat berteduh. Hatiku yang rapuh, aku malu datang mengadu. Oh, raihlah jemariku, jangan biarkan ku jadi beku. Hangatkanlah hatiku agar sembuh lukaku. Tuhan tolonglah aku, sentuhlah aku dengan cahaya. Membalut hati sebening air mata. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
padamkannya. Besi dulu yang terpulang akan dipatahkannya. Seperti sumbu yang pudar akan dipadamkannya. Itulah firman Tuhan, takkan berubah selamanya. Pujian seluruh vokal grup, mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan. Kiranya lewat pujian ini keluarga boleh dikuatkan dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Menarik kesaksian kedua vokal grup belakangan menyatakan bahwa waktu dan jalan Tuhan terkadang memang sering kita tidak pahami. Untuk kita, kalau kita bisa pahami jalan Tuhan, maka Tuhan bukan Allah lagi bagi kita, karena kita bisa prediksi. Kita memberikan persembahan kasih, kita memuji Tuhan dari NKB 172 bait pertama dan ketiga. Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Pergi ke negeri terang, surga yang bakar, menyediakan tempatmu dan tempatku. Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Dari tengah-tengah duka cita yang kami alami saat ini, ya Bapak, kembali kami datang menghadap kekudusan-Mu. Terima kasih ya Bapak, oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, secara khusus keluarga, anak cucu, dikala duka cita melanda mereka. Ketika tetesan air mata berlinang oleh karena kepergian orang yang sungguh-sungguh mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan 4 malam berturut-turut, bahkan sampai besok. Firman-Mu yang menjadi satu-satunya penghiburan kekuatan bagi keluarga, bagi kami semua, untuk menghadapi apapun realitas kehidupan kami. Walau terkadang jalan yang kami jalani membuat kami lelah berat, dan terkadang kami tidak mampu memahami. Firman-Mu selalu mengingatkan kami bahwa rencana, rancangan, waktu dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Seorang ibu, saudara, nenek, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di mana mereka boleh merasakan kasih sayangnya, bahwa di dalam iman percaya ibu kekasih, mahkota kehidupan telah sedia baginya. Karena itu ya Bapa, kami tetap menyerahkan akan anak-anak, cucu dalam kehidupan mereka.
Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan kepada mereka sehingga mereka dalam kehidupan mereka, khususnya dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan juga hadir. Karuniakan bagi kami cuaca yang baik. Karuniakan kesehatan, kekuatan kepada mereka sehingga mereka boleh dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Selesai daripada ibadah pemakaman besok, mungkin keluarga dan rumpun keluarga akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan sertai mereka dalam perjalanan agar di sana nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami bersyukur bahwa meskipun kami berada di dalam duka, namun kasih dan berkat Tuhan tiada pernah berkesudahan. Karena itu meresponi akan kasih dan berkat Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kasih kami. Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai dimanapun nanti persembahan ini diperuntukkan. Dan yang masih ada dalam pemudara kami, Tuhan ajar kami untuk dapat menggunakannya sesuai kehendak Tuhan. Hidup kami dengan dan sempurnakan, sebab kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dikenakan pada hari ini segala kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang salah kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri di Jemaat 344. Nyatakan nama Yesus, daya saya sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang ramah. Itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah nama dunia. Indahlah suka surga yang bakal. Kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menghibur, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara dan keluarga dalam menjalani hidup yang penuh tantangan saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kami kembali, ibadah kita telah selesai. Sebelum saya menyerahkan kepada majelis Kepala Jemaat Lagaligo, izinkan saya sejenak menyampaikan ungkapan duka cita yang sangat mendalam. Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu, saya mewakili teman-teman yang tidak hadir pada saat ini mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada keluarga, anak-anak, dan cucu. Bahwa duka cita mereka adalah duka cita kami, sebab selama hidup almarhumah ini juga banyak mengambil bagian dalam pelayanan di Gereja Jemaat Lagaligo. Dan salah seorang anak almarhumah, Bapak Yulianus Bawati, adalah majelis Gereja Jemaat Anugerah Tangerang. Karena itu wajar saya selaku mewakili Majelis Pekerja Sinode mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga. Semoga kekuatan dan penghiburan dari Allah senantiasa boleh dialami
oleh keluarga. Demikianlah ibadah penghiburan pada malam ini yang telah dipimpin oleh Bapak Pendeta Yan Pan Perdamaian dari Majelis Pekerja Sinode. Kepada Bapak diucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta di dalam tugas dan pelayanannya, dan Tuhan memberkati di dalam rumah tangganya. Acara pada saat ini, saya mohon maaf ada tadi yang terlewatkan susunan acaranya, yaitu pengumuman majelis gereja. Sebelum kita masuk dalam acara jamuan kasih, maka kita masuk dalam pengumuman majelis gereja. Ibadah pelepasan jenazah yang akan dilaksanakan mulai jam 12 siang. Acara keluarga jam 11. Saya ulangi lagi, ibadah pelepasan jenazah besok dimulai jam 12, acara keluarga dimulai jam 11. Demikianlah pengumuman dari majelis gereja. Sekarang kita masuk dalam acara selanjutnya, yaitu jamuan kasih. Keluarga telah menyediakan berkat Tuhan yang akan kita nikmati bersama-sama pada malam ini. Dan sebelumnya itu kita akan dipimpin doa oleh Ibu Pendeta Yul Damayanti MSI Theo. Dengan penuh kasih disilahkan. Kembali kami datang tertunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang baru saja kami rasakan, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama dengan rumpun keluarga di tempat ini dalam duka cita mereka. Terima kasih karena Engkau telah memberkati baik Bapak Pendeta, majelis gereja, pemain orgen, tenaga koster, semua yang telah mengambil bagian dalam terlaksananya ibadah ini. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan, dan memohon kemurahan rahmat-Mu. Kiranya Engkau yang akan terus memberkati setiap pekerja Tuhan yang telah mengangkat pelayanan dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Walaupun keluarga sedang dilanda duka cita, tetapi berkat dan pengasihan Tuhan tetap dirasakan oleh keluarga. Salah satu wujud syukur mereka untuk setiap kebaikan dan kemurahan serta dampingan Tuhan ini. Sebelum kami menerimanya Tuhan, kiranya Engkau melayakkan tubuh kami, sehingga berkat Tuhan yang akan kami terima lewat keluarga, itu akan menjadi kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Dan biarlah ya Bapa di sorga, Engkau yang akan terus memberkati keluarga kami di tempat ini, sehingga apa yang mereka boleh bagikan pada saat ini tidak akan menjadi kekurangan, tapi akan menandakan berkat-Mu yang akan terus tetap ada dalam kehidupan mereka. Kami teringat saudara-saudara kami dalam kekurangan mereka, pilih keberadaan hidup mereka, sehingga mereka pun mendapatkan apa yang mereka butuhkan, karena Tuhan memberkati setiap usaha. Ucapan syukur di dalam anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang telah dibawakan oleh pendeta, kepada Ibu diucapkan banyak terima kasih. Dengan selesainya acara pada malam ini, maka seluruh rangkaian acara itu ditutup. Saya selaku pewara memohon maaf jika di dalam membawakan acara pada malam ini ada hal-hal yang tidak berkenan dan ada kekurangan yang kami lakukan. Kami mohon maaf. Acara pada malam ini ditutup dan selesai. Apapun juga
jenazah orang tua kekasih kita ke dalam peti jenazah, dan itu artinya kita sudah siap untuk mengebumikan orang tua kekasih kita ini, dan jika Tuhan izinkan dilakukan esok hari. Kita akan berdoa dulu. Setelah berdoa kita mengangkat pujian berserah kepada Yesus, dan sementara kita menyanyi nanti keluarga akan memasukkan jenazah ke dalam peti. Mari kita berdoa. Di siang hari ini ya Bapa di sorga, tertunduk kami di hadapan kekudusan-Mu. Di dalam duka yang sedang kami rasakan, kami bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami, menguatkan dan membantu anak-anak cucu rumpun keluarga. Kasih Tuhan untuk kasih dan sayang-Mu lewat kehadiran rumpun keluarga, handai tolan yang boleh menemani anak-anak cucu dan cicit di rumah ini, sehingga mereka tidak seorang diri di dalam memikul beban duka ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk melepaskan jenazah orang tua kekasih kami yang jikalau Tuhan izinkan esok hari akan dikebumikan. Dan sebagai bagian dari semuanya itu Tuhan, hari ini, saat ini, kami akan memasukkan jenazah orang tua kami ini ke dalam peti jenazah. Dan ketika ini sudah terjadi, maka ini adalah rangkaian yang menunjukkan kepada keluarga, kepada anak-anak cucu dan cicit, bahwa sebentar lagi, baik jasadnya pun, orang tua kekasih ini sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Oleh dan sebab itu Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan berikan keikhlasan, sehingga dengan penuh kasih akan melepas orang tua kekasih ini, dan biarlah kenangan kasih sayang akan almarhumah itulah yang akan tinggal di dalam kehidupan anak-anak. Engkau yang akan memampukan kami Tuhan untuk mengikhlaskan kepergian orang tua kami ini. Dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan jaminan keselamatan untuk kami semua, dan juga jaminan keselamatan untuk orang tua kekasih kami ini, kami menyerahkan seluruh rangkaian prosesi untuk pemakaman esok hari, dimulai dari pemasukan jenazah pada siang hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Prosesi pemasukan jenazah orang tua. Iya, silakan di keluarga merapikan sudah ini. Iya. Baru main di sini lah. Tenang dia. Ini yang pertama. Roti ini mau itu hamil. Mama ini Mak, Mak.
Lagi. Nanti ada orang di depan lagi. Kasih keluar dulu cucunya baru dorong ke sini. Sebelah sana dia ini. Jangan terlalu depan. Nah, buka apa ya nanti ibu. Oh, masuk gua rekam nih. Buang Yesus lalang keselamaran, patongan itu buangkan. Kedikir lalai atu katuan lan lino, susiri itu jauh hubungan. Totong selakona Yesus alam keselamaran, surga dan marendek katuan penuh kesenangan. Oh buang perang ini, bumi tumpeng kamu yakin, Tuhan dapat Totong bangkiran Tuhan, pada tutulikan buang, daki luming kesalahan. Perinayakan Tuhan, bila kami tandai, kami terlalu pengalaman. Oh Tuhan tundurikan, biarkan ditulimanki, kamari dan merendek. Susidu katu kita lama lupa tahu, kaitna merinding tonton